Soal nomor 1. Perhatikan penggalan ayat berikut. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanatan ratqan fafataqnahuma. Pertanyaannya adalah, lafal yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah. Baik, jadi lafal yang tepat untuk melengkapi dari potongan ayat tersebut yaitu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 12 berisi larangan untuk. Baik, jadi di dalam surat Al-Hujurat ini pada ayat ke-12 yaitu berisi larangan mengenai tentang membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, Lionel meyakini bahwa selalu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Lionel selalu berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa iman kepada malaikat mendatangkan hikmah. Baik, jadi dari ilustrasi tersebut, maka beriman kepada malaikat diantaranya itu mendatangkan hikmah, mendorong seseorang untuk selalu beramal soleh. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, Nurul berteman baik dengan Aisyah. Aisyah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ia menceritakan kepada Nurul. Namun, Nurul tidak dapat menjaga rahasia. Nurul membicarakan kesalahan Aisyah tersebut kepada temannya yang lain. Perilaku Nurul termasuk ghibah. Sebab, baik, jadi dari ilustrasi di atas, maka di sini ada unsur ghibah. Nah, kenapa bisa disebut ghibah? Nah, jadi di sini ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Sebabnya adalah membicarakan keburukan Aisyah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Baik, soal berikutnya. Sifat malaikat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 34 tersebut adalah. Baik, jadi untuk Al-Quran surat Al-Baqarah tepatnya yaitu pada ayat ke-34. Di sini mengandung atau berkaitan tentang patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang patuh? Di sini adalah disebutkan dalam surat tersebut, ayat tersebut adalah para malaikat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menurunkan hujan. 2. Membagi-bagikan rezeki. 3. Menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 4. Meniupkan terompet atau sangkakala. 5. Menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk tugas malaikat Mikail ditunjukkan oleh nomor. Baik, jadi kita ketahui di sini bahwasannya malaikat Mikail yaitu bertugas sebagai
malaikat yang memberi rezeki. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1, yaitu menurunkan hujan, karena hujan di sini juga merupakan rezeki. Kemudian nomor 2, membagi-bagikan rezeki. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik, soal selanjutnya. Galang berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut, yaitu ketika ajal menjemput kita. Ia telah mengamalkan perilaku iman kepada malaikat. Baik, jadi berdasarkan ilustrasi pada soal tersebut, mencerminkan bahwasannya Galang telah mengamalkan perilaku iman kepada malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Yaitu malaikat pencabut nyawa dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Fatwatul semakin taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib maupun sunnah ia kerjakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatwatul ingin menjadi ahli surga yang dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku fatwatul menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat. Baik, jadi di sini mencerminkan bahwa pada diri pribadi fatwatul mencerminkan dia ingin menjadi ahli surga. Oleh karenanya, secara tidak langsung dia beriman kepada malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Jawabannya adalah D. Baik, soal selanjutnya. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga pernah menjalankan tugas lainnya. Tugas yang dimaksud adalah, baik, jadi malaikat Jibril selain beliau menyampaikan wahyu juga pernah menjalankan tugas lain. Di antara tugas lainnya itu adalah pernah menemani perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak mampu menjadi orang berilmu adalah, baik, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan bahwasanya kalau kita kesulitan dalam mencari ilmu, kita kurang mampu dalam berpikir, kemudian IQ kita kurang, maka di sini bukan berarti kita putus asa atas hal tersebut, tetapi paling tidak kita belajar mendengarkan ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu atau orang alim. Nah, ini adalah salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi dalam Al-Quran surat Al-Anbiya atau surat ke-21 pada ayat 30 dan Al-Quran surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 54 ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan berupa, baik, jadi di sini relevansinya atau kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau knowledge adalah menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, mendorong manusia merenungi dan
mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya. Selain menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 juga menjelaskan tentang, baik, jadi di sini Al-Anbiya ayat 30 selain menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, juga menjelaskan tentang air sebagai sumber kehidupan. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Supaya tidak mudah terprovokasi dengan informasi, apabila mendapat informasi sebaiknya, baik. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, maka haruslah kita cari terlebih dahulu tentang kebenarannya. Dan selain itu juga kita harus mengutamakan logika. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanatan ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Lafal yang mengandung hukum bacaan gunah adalah, baik, kita perhatikan di sini ada beberapa yang mengandung hukum bacaan gunah. Guna itu sendiri artinya adalah huruf yang mana bertasydid, kemudian ketika membacanya maka dia harus didengungkan terlebih dahulu. Kurang lebih adalah 2 harokat panjang daripada dengungnya. Baik, jadi yang bergaris bawah yang tepat adalah yaitu anak. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Perhatikan penggalan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54 berikut. Yughshi bla 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 yadslubuhu hasisa. Lafal yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat di atas adalah, baik, jadi yang tepat itu setelah kata yughshi adalah lailan nahar. Jadi kalau dibaca lengkap adalah yughshil lailan nahara yadlubuhu hasisa. Jawabannya adalah D. Baik, soal selanjutnya. Surat Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan tentang, baik, jadi di dalam surat Al-Anbiya ini pada ayat ke-30 menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Bacalah ilustrasi berikut. Pak Rifai mendapat informasi adanya kecelakaan yang dialami oleh keluarganya. Dalam informasi tersebut juga disertai foto yang mobilnya sama dengan mobil milik keluarganya. Akan tetapi plat nomor tidak terlihat. Maka Pak Rifai kemudian mengecek keaslian foto yang dibagikan tersebut. Pertanyaannya adalah, upaya tersebut dilakukan oleh Pak Rifai untuk, baik, jadi sesuai ilustrasi yang ada di sini, Pak Rifai mengecek atau upaya pengecekannya itu dalam rangka adalah untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Jadi jawaban yang tepat adalah
B. Baik, soal selanjutnya. Pak Zibran mendapat informasi terjadinya longsor di suatu wilayah yang mengakibatkan korban jiwa. Pak Zibran sangat cemas karena beliau memiliki saudara yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Beliau berusaha menghubungi keluarganya, tetapi tidak ada jawaban. Pak Zibran mencoba mencari tahu melalui keluarga lain, tetapi mereka juga tidak mendapatkan kabar, sehingga membuat mereka makin panik dan cemas. Menjelang maghrib, keluarga yang tinggal di wilayah yang dikabarkan longsor merespon dan mereka mengatakan mereka baik-baik saja dan tidak ada longsor. Pertanyaannya adalah, berdasarkan ilustrasi di atas, informasi yang belum dipastikan kebenarannya mengakibatkan baik. Jadi jawaban yang tepat adalah D, kepanikan. Baik, soal berikutnya. Virus baru pulang dari luar kota. Ia tidak pernah mengetahui kabar yang berkembang di desanya. Saat pulang dari rantauan, Virus mendengar informasi yang kurang baik yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Sikap Virus sesuai Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam kondisi tersebut sebaiknya. Baik, jadi di Al-Quran surat Al-Hujurat pada ayat ke-6 ini adalah kita dianjurkan untuk melakukan tabayun. Jadi sesuai pernyataan dengan soal yang ada, maka jawaban yang tepat adalah C, memverifikasi dan mencari tahu kebenaran informasi. Baik, soal selanjutnya. Lodza bekerja di suatu perusahaan swasta setelah lulus dari perguruan tinggi. Lodza berusaha melakukan setiap pekerjaannya dengan baik, namun salah satu temannya merendahkan pekerjaannya dan membicarakannya kepada staf atau karyawan yang lain. Temannya tersebut tidak ingin Lodza naik jabatan sehingga lebih tinggi darinya. Sikap teman Lodza tersebut termasuk perilaku baik. Jadi berdasarkan atas ilustrasi tersebut, maka di sini terjadi yang namanya adalah kompetensi atau saingan dalam hal pekerjaan atau profesi, sehingga menimbulkan adanya ghibah. Jawabannya adalah B. Baik, soal selanjutnya. Seseorang yang membicarakan keburukan orang lain dan tidak dibuktikan kebenarannya menunjukkan bahwa ghibah mendorong timbulnya. Baik, jadi ketika kita membicarakan seseorang ataupun sesuatu itu, apapun itu, tetapi tidak sesuai dengan fakta atau kebenarannya, maka di sini dapat menimbulkan adanya fitnah. Bahkan dikatakan bahwa fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Baik, soal selanjutnya. Surat Al-Hujurat ayat 6 berisi tentang perintah untuk baik. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan tabayun. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, Aurelia memiliki banyak teman karena keramahannya. Aurelia berteman dengan siapapun tanpa memandang strata sosial. Ia juga pandai menjaga sikap dalam berteman. Apabila mendapat kabar yang tidak baik, Aurelia
berusaha mencari tahu kebenaran kabar tersebut sebelum mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Sikap Aurelia tersebut sesuai dengan pesan yaitu dalam Al-Qur'an surat. Oke. Jadi di sini ada relevansinya Aurelia dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat yaitu pada ayat ke-6, yaitu melakukan tabayun atas informasi yang Aurelia peroleh. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Perhatikan penggalan-penggalan ayat berikut. Pertanyaannya adalah susunan penggalan lafal yang benar adalah. Baik. Jadi kalau kita lihat dari penggalan-penggalan potongan ayat yang ada, susunan yang benar itu dimulai dari nomor 2. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawat. Kemudian nomor 1. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan nomor 3. Wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 1, dan 3. C. Baik, selanjutnya adalah soal esai. Nomor 1. Bagaimana cara Islam menuju kemajuan dan kejayaan? Oke, jadi Islam menuju kemajuan dan kejayaan itu tentu dengan ilmu pengetahuan atau knowledge. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai." Jadi bahwasannya Islam itu adalah tinggi dan harus ditinggikan derajatnya. Dan ditinggikannya bagaimana? Ya tentu di sini adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, cara Islam menuju kemajuan dan kejayaan tentunya yaitu dengan ilmu pengetahuan. Soal nomor 2. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Baik, bahwa hidayah itu adalah suatu petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu bisa kita peroleh yaitu dengan menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu dengan tekun, dengan rajin, ulet, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidayah. Soal selanjutnya. Mengapa malaikat penjaga neraka tidak pernah tersenyum? Oke. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya malaikat penjaga neraka itu adalah malaikat Malik. Nah, pertanyaannya, kenapa malaikat Malik tidak pernah tersenyum? Maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Malik dalam keadaan seperti itu, tidak pernah tersenyum. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan alasan penting dalam melakukan tabayun. Baik, jadi alasan penting dalam kita melakukan tabayun itu adalah bahwa alasan pentingnya tabayun dalam menerima berita adalah untuk menghindari dari kegiatan yang asal membagikan berita palsu atau hoax. Jadi sekali lagi kita harus melakukan tabayun terlebih dahulu. Itulah kenapa pentingnya kita melakukan tabayun. Baik, soal selanjutnya. Salila Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Berikut artinya. Baik, jadi di sini kalian diminta untuk menyalin surat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Berikut artinya. Nah, pastikan tulisan yang kalian lakukan tidak ada coretan. Nah, kalaupun ada coretan, maka dianjurkan supaya menggunakan tip X dan sejenisnya seperti label. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya coretan. Dan
tentu diawali dengan basmalah terlebih dahulu.